Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik hidayahnya untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Di antaranya adalah salat berjamaah bersama kaum muslimin dan dilanjutkan dengan tugas kita yang lain, yaitu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita usahakan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukaffiratul Dzunub minal Qur'anil Karim atau wal khataya, ya, penghapus dosa dan kesalahan, wa asbabul maghfirah, dan sebab-sebab ampunan minal kitab was sunnah yang datang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Ad-Duktur Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai kemarin disampaikan oleh Ustadz Andi Fahmi sebelumnya, yaitu sampai pada pembahasan yang kelima. Masuk pada pembahasan kelima di antara penggugur dosa yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Maka di antara penggugur dosa yang datang di dalam Al-Quran adalah yang kelima, yaitu ikhfa'us sadaqah wa i'ta'uha al-fuqara tukaffiru bihas sayyi'at, yaitu dengan kita menyembunyikan sedekah kita dan memberikannya kepada orang fakir, maka ini bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-271. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu sadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah baik, dan jika kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian berikan kepada
orang-orang fuqara, maka itu adalah lebih baik bagi kalian dan Allah akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Berkata al-muallif di sini, ai in tubdus sadaqat fatudhiruha wa takunu alaniyatan. Kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah, artinya sedekah dengan terang-terangan. Sedekah diketahui oleh orang lain. Ya. Haitsu kana al-qasdu biha wajhallah, tapi tetap niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji. Ya. Tetap ikhlas. Ya. Fani'imahi, maka itu adalah bagus. Ya. Ai fani'mahi, ya, itu sudah baik. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu boleh saja ditampakkan Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh untuk ditampakkan, tapi tetap harus menjaga niat kita, harus ikhlas. Fani'imahi ay fani'ma syai', maka itu adalah yang terbaik. Hiya lihusulil maksud biha, karena maksudnya tercapai. Ya. Wa in tukhfuha, namun jika engkau menyembunyikan sedekah. Ya. Berarti ada dua pilihan Pak, bisa menampakkan, bisa menyembunyikan sedekah. Ya. Aitu sirruha, yaitu engkau merahasiakan sedekahmu itu. Wa tu'tuhal fuqara'a, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Ya. Artinya kalau secara umum sedekah terang-terangan dengan sedekah yang sembunyi, mana yang lebih baik? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lakum, yang rahasia itu lebih baik. Ya. Karena banyak juga keutamaan sedekah dengan rahasia ini, Pak. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhillumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu di padang mahsyar. Ketika matahari yang demikian panasnya, Pak, ya. Sekarang saja siang hari matahari jauhnya ya demikian jauhnya panas terasa. Nanti di hari kiamat akan didekatkan ke atas kepala-kepala manusia qadra mil, sejarak 1 mil. 1 mil ini ada penafsirannya yaitu milul mikhalah, celak itu Pak. Ya, cuman segini Pak panjangnya jaraknya itu, panas. Ya, ada juga yang menafsirkan mil itu 1 mil masafah. Ya, ya. Tapi ya manapun penafsirannya tetap panas. Ya, tetap panas. Maka nanti ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha. Yaitu seseorang yang dia bersedekah kemudian dia sembunyikan itu, Pak. Enggak ada yang tahu. Ya. Hatta la ta'lama yamin shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal ini tangan ini kan satu tubuh, Pak. Satu otak, satu kepala. Ini harusnya tahu begitu. Artinya ini menunjukkan apa? Kinayah tentang benar-benar dia merahasiakan sedekah tersebut. Artinya nggak ada orang yang tahu sama sekali, Pak. Ya. Maka ini diantara orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Ketika manusia kepanasan, maka dia akan sejuk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula nanti di hari kiamat, sedekah sir ini, sedekah rahasia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi ini bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah murka nanti di hari kiamat, belum pernah Allah semurka itu. Sampai para nabi, para rasul saja takut, Pak. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang taat saja takut. Ya. Makanya ketika diminta syafaat mereka untuk segera dihisab, semuanya takut. Ya. Nabi Adam takut, Nabi Nuh takut, Nabi Ibrahim takut, Nabi Musa takut, semuanya takut, Pak. Ya. Disuruh untuk minta syafaat ke Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kata mereka, Allah sedang murka hari ini, tidak pernah Allah semurka ini sebelumnya. Saya nggak berani, gitu. Ya. Maka pada saat itu, ya, nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini akan berhadapan dengan Allah. Bayangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ya. Allah marah saat itu. Ya. Nah, ternyata yang bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut adalah apa? Shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah rahasia itu bisa padam langsung, Pak, murkanya Allah itu. Langsung begitu. Ya. Padam seperti api padam. Ya. Maka ini pentingnya kita kalau bisa memiliki apa? Ya, amalan-amalan rahasia seperti ini, Pak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa, yang sanggup untuk memiliki amalan yang tersembunyi, lakukanlah, usahakanlah, milikilah. Ya. Sedekah yang nggak ada orang tahu, Pak. Ya. Itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan keikhlasan seseorang. Nggak ingin dilihat, nggak ingin dipuji, nggak ingin, ya, kedudukan, jabatan, ya, dan lain sebagainya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, betullah kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ya, fahuwa khairul lakum. Maka itu lebih baik bagi kalian, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti sedekah terang-terangan nggak boleh, Pak. Ya. Sedekah terang-terangan boleh. Dan terkadang lebih utama. Ya, terkadang juga bisa lebih baik. Ya. Kapan? Kalau sedekah tersebut dengan terang-terangan tersebut kemudian tujuannya adalah agar diikuti, ya, menjadi, ya, ya, motivasi bagi yang lain untuk mengikuti, Pak. Sebagaimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan berperang, ya, saat itu kaum muslimin dalam keadaan sulit, kemarau, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Maka ketika diminta sedekah, para sahabat terdiam saat itu. Nggak ada yang bergerak, Pak. Maka datanglah seorang sahabat, ya, dia membawa cuma satu telapak makanan, Pak. Ya, datang, ya, menghadap ini, ya Rasulullah, ya. Selesai itu yang lain, ya, mereka terinspirasi, akhirnya mengikuti, itu, ya. Akhirnya yang lain mengikuti, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa dalam Islam ini yang dia membuat contoh teladan, ya, inspirasi bagi yang lain, ya. Itu apa di sini? Sedekah. Ya, suatu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sedekah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, dia sebagai contoh teladan, yaitu apa? Sedekah ini, dan diikuti oleh yang lainnya, maka dia akan mendapat pahala sedekah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Maka saat itu
Bisa jadi pahala terang-terangan ini apa, Pak? Ya bisa lebih baik kalau memang ya dalam keadaan-keadaan tertentu begitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa fi hadza anna sadaqata sir 'alal faqir afdal min sadaqatil 'aniyah. Maka jelas dari ayat tersebut menunjukkan bahwasannya sedekah yang rahasia kepada orang fakir itu lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan itu lebih baik, fahuwa khairul lakum. Ya. Karena dalam masalah pahala, masalah akhirat, ya, kita tidak boleh mengatakan ini lebih baik daripada ini kecuali dengan dalil. Ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah syariat, Pak, A lebih baik daripada B, apa dalilnya? Harus ada. Ya, nggak bisa cuman dengan rasional kita saja. Ini ya haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini jelas kita bisa pastikan bahwasannya sedekah yang sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menegaskannya. Amma idza lam tu'ti as-sadaqat al-fuqara, adapun apabila sedekah tersebut tidak diberikan kepada orang-orang fakir, fa mafhumul ayah, maka mafhumnya, makna dari ayat tersebut, anna sirra laisa khairan minal alaniyah, maka yang tersembunyi itu belum tentu lebih baik daripada yang terang-terangan, ya. Fayarji'u fi dzalika ilal maslahah, maka dikembalikan kepada ya banyak variabel-variabel lainnya. Jadi antaranya maslahat. Fa in kana fi idhariha idharu sya'iriddin. Apabila dengan menampakkan sedekah tersebut ada makna ya untuk ya menampakkan syiar-syiar agama misalnya. Ya. Wa husulul iqtida, atau diikuti sebagai inspirasi bagi orang lain misalnya, fahuwa afdal minal israr, maka bisa jadi yang terang-terangan itu lebih baik, ya, bisa jadi lebih baik, ya. Wa dalla qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tu'tuhal fuqara, ya, kalian memberikannya kepada orang fakir, dalla ala annahu yanbaghi lil mutasaddiq an yataharra bi sadaqatihi al muhtajin, menunjukkan bahwasanya sedekah itu, orang yang bersedekah hendaknya dia berusaha untuk menjadikan sedekahnya itu tepat sasaran, Pak. Ya. Karena Allah menjelaskan di sini sasarannya wa tu'tuhal fuqara. Ya. Jadi orang yang bersedekah itu memang dia harus melihat, ya, siapa nih yang membutuhkan. Ya, siapa yang benar-benar fakir itu, ya. Wala yu'ti muhtajan wa ghairahu ahwaj minhu, jangan sampai dia memberikan kepada orang ternyata ada yang lebih membutuhkan darinya. Walamma dzakara ta'ala anna sadaqah khairun lil mutasaddiq, kemudian ketika Allah menyebutkan bahwasanya sedekah itu adalah kebaikan bagi orang yang bersedekah, wa yatadammanu dzalika husul sawab, dan ini menunjukkan bahwasanya dengan sedekah itu orang akan mendapatkan ganjaran pahala. Qol, maka selanjutnya Allah berfirman, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, selain dapat pahala, ya, Allah akan menggugurkan dari kalian sebagian dari kesalahan kalian, ya. Fa fihi daf'ul iqab, berarti di sini ada, ya, Allah menjaga kita dari hukuman, Allah mencegah kita dari adab, ya, karena kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti diselamatkan dari apa? Dari hukuman nanti di akhirat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya segala perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian, baik itu perbuatan baik, amal soleh, ataupun kemaksiatan,
semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita beramal, apa yang ada di dalam hati kita, niat kita, apakah tulus ikhlas untuk Allah atau tidak, itu pun Allah mengetahuinya. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita dengan salah satu di antara nama-namanya Al-Khabir, Maha mengetahui. Ya. Qalilun wa katsirun, seberapa banyak amal tersebut, meskipun sedikit atau banyak, semuanya Allah mengetahui, Pak. Wal maksudu min dalikal mujazah, artinya Allah pasti akan balas. Ya, nggak usah khawatir. Kita beramal, nggak ada yang tahu, nggak ada yang motret, nggak ada yang ngerekam, tapi Allah tahu. Ya, Allah pasti akan membalasnya itu. Ya, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menunjukkan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Bahwasanya di antara hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan kita bersedekah. Khususnya dengan sedekah rahasia. Sedekah tersembunyi. Ya. Bismillah. Selanjutnya ayat yang kedua, Bapak sekalian, yang juga menunjukkan bahwasanya sedekah ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-17 18. Surat At-Taghabun ayat ke-17 dan ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tuqridullaha qardan hasana, kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Artinya ketika kita sedekah itu, Pak, itu dianggap hutang sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Dianggap apa, Pak? Dianggap hutang sama Allah. Makanya janganlah kita menyangka ketika kita bersedekah itu habis hilang. Ya. Justru itulah yang tetap, karena dipinjam sama Allah, Pak. Meskipun ya secara nyata ya uangnya kita hilang, sudah bukan dipegang kita lagi, dimakan sama orang fakir, ya masuk ke ya pembangunan masjid, masuk ke sedekah ini sedekah itu, ya. Tapi hendaknya kita meyakini bahwasanya justru itu sedang dipinjam sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan menyaksikan ganjaran dari pahala tersebut luar biasa, Pak. Ya. Akan menjadi naungan kita di hari kiamat. Ya. Akan menjadi ya gunung-gunung pahala. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata al-qard. Al-qard itu artinya pinjaman. In tuqridullah. Ya. Padahal Allah Maha Kaya, Pak. Ya, Allah maha kaya, nggak butuh sedikit pun apa-apa dari makhluknya, nggak butuh. Kita yang butuh sama Allah. Ya, tapi di sini Allah ya seakan-akan meminjam, bayangan, Pak. Ya, maka ini betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya, betapa sayangnya sama para hamba ini. Ya, karena tahu manusia itu apa? Dia memiliki asyuh, ya, kepelitan, kebakhilan, Pak. Ya, Allah pencipta kita. Allah paling ngerti diri manusia ini, Allah yang bikin, Pak. Ya, seperti apa jiwanya, seperti apa tubuhnya, ya paling tahu. Dan tahu bahwasanya manusia ini memiliki apa sifat al-bukhl wasyuh, pelit, ya cinta dunia, takut miskin. Ya. Maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tak pinjem, ya bahasanya. Ya.
intukridullah, kalau kalian ngasih pinjaman sama Allah. Saya pinjam, bayangan Pak. Ya. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, intukridullaha qardan hasana. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ya berarti hartanya harus baik, hartanya harus halal. Nggak bisa harta hasil mencuri, hasil korupsi, ya dipakai kemudian untuk apa? Sosial, untuk sedekah, nggak bisa Pak. Ya, tetap nanti akan ada adabnya, dan sedekah itu nggak akan diterima meskipun sebesar ya gunung emas, nggak akan diterima Pak. Selama harta itu dari harta yang kotor, yang buruk, ya. Maka hendaknya pastikan ketika kita memperoleh harta tersebut, jelas-jelas ini memang hak kita, ya. Secara transparan ini, ya memang saya kerja, ya ini dapat, saya jualan, ini untungnya, ya. Maka jelas-jelas ini adalah ya, harta yang halal. Makanya dalam banyak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang bersedekah meskipun cuma sebesar satu kurma, ya. Tapi syaratnya apa? Min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang baik, yang halal, yang bersih, ya. Fataqabbalaha Allahu biyaminih, maka Allah akan menerima sedekah itu, satu butir kurma itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah pelihara satu butir itu Pak, ya. Seperti kalian memelihara anak kuda kalian, ya. Telaten benar-benar dimandikan setiap hari, dibersihkan begitu, ya. Allah pelihara itu satu butir kurma tadi Pak, sedekah, hatta takuna mislal jabal, sampai sebesar gunung pahalanya Pak, bayangkan. Ya, itu dari satu butir kurma. Tapi syaratnya apa Pak? Dari penghasilan yang halal. Ya, makanya jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Yang penting itu halal, itu bersih. Ya, Bismillah, itu ya Allah pinjam Pak. Dan dikembalikan dengan apa? Selanjutnya ini Pak, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakannya. Dari satu butir kurma yang tidak ada harganya Pak, ya. Kita kalau ke ya Mekah Madinah itu Pak, ke toko kurma itu satu ini halal Pak, ya nggak ada harganya. Kalau beli satu ya kresek baru, ya. Satu ini nyicip gitu silakan, ya. Satu butir, dua butir halal sudah begitu, nggak ada harganya, ya. Nah, barang siapa yang ya itu karena sedekah satu butir kurma itu saja Pak, ya. Itu bisa menjadi sebesar gunung, ya. Allah itu nggak pelit, ya. Allah itu maha kaya. Ya, orang cuma sedekah satu butir, ya saya juragan kurma Ustaz, sedekah saya berbutir-butir, ya mudah-mudahan pahalanya bergunung-gunung Pak, ya. Dan Allah sanggup, Allah mampu membalas dengan berlipat-lipat, ya. Makanya di sini yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakannya untuk kalian, ya. Jadi kita minjamkan kepada Allah itu sudah pasti akan apa? Akan berbunga-bunga, itu Pak, ya. Yakin, ya. Allah sudah janji di sini Pak, yudha'ifhu lakum, Allah niscaya Allah akan lipat gandakan untuk kalian, ya. Jadi nggak ada kita minjamkan ya 1000, nanti ganjarannya 1000, itu nggak ada Pak. Pasti dilipat gandakan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ini syahidnya, ya. Dengan kita meminjamkan kepada Allah, ya, kita dapat pahalanya dilipat gandakan, plus dosa-dosa juga digugurkan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala Pak, ya. Jadi kita ini banyak sekali diuntungkan sudah, ya. Dosa itu dihitung cuma satu, ya. Itu pun kalau minta ampun dihapus, ya. Tapi kalau amal soleh, ya, dapat pahala plus dosanya juga digugurkan Pak, ya. Tapi karena manusia itu memang dosanya kebanyakan Pak, ya, terlalu banyak dosanya.
Mulai dosa kecil sampai dosa besar. Dosa itu tuh banyak sekali, Pak. Ya, banyak larangan-larangan Allah itu kita langgar, kita anggap sepele. Apa misalnya? Di dalam Al-Quran Allah melarang apa, Pak? Misalnya, wala tubadzir tabdziro, janganlah kamu tabdzir misalnya, ya. Membuang-buang, ya, mubazir, ya. Ternyata seringkali kita membuang-buang makanan, ya. Makanan ambil satu piring, ya. Yang dimakan cuma separuh, separuhnya dibuang, Pak. Ya, itu kan mubazir. Itu kita sudah melanggar larangan Allah di situ, Pak. Bikin pesta acara, makanan yang dibuang banyak sekali. Itu jelas sudah mubazir, Pak. Kita sudah melanggar Al-Quran di situ, Pak. Tapi kita biasa saja, Pak. Itu manusia. Ya, sering sekali kita ini, ya, dan banyak lagi larangan-larangan lainnya, Pak. Ya, kalau kita lihat kitab, ya, Mawsu'atul Manahi Syari'iyah, ya, ensiklopedia larangan-larangan dalam Islam, banyak sekali yang dilanggar, Pak. Malah jelas-jelas ayatnya ada di Al-Quran, itu, ya. Tapi ya dilanggar sama manusia, ya. Tapi ya Allah Subhanahu Maha Pengampun, ya. Menjadikan banyak sarana kita bisa dikurangi dosa-dosa kita, Pak, ya. Maka termasuk ini, yaitu, ya, dengan kita bersedekah, ya, kita meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan pahalanya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, wallahu syakurun halim, dan Allah itu adalah syakur, ya, maha bersyukur, ya, halimun, maha bijaksana, ya. Allah tidak akan, ya, meluputkan kebaikan-kebaikan seorang hamba sedikit pun. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu mengetahui, maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang tampak. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkata di sini al-muallif rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, in tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu adalah huwa kullu nafaqatin kanat minal halal, yaitu segala bentuk nafkah atau infak, ya, yang datang dari harta yang halal, ya, dari penghasilan yang halal, Pak, ya. Idza qusida biha al-'abdu atau qasada biha al-'abdu wajhallah, kalau memang seorang hamba ikhlas, benar-benar mengharapkan dengan sedekahnya tersebut, mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah, wa talabu mardatih, mencari, mengharap keridhaan Allah, wa wada'aha fi maudhi'iha, dan dia berikan sesuai dengan, ya, tempat yang membutuhkannya, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakannya, ya. Maka rumusnya itu adalah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, 10 kali lipat sampai 700, Pak, ya. Jadi semua amal soleh termasuk sedekah-sedekah itu rumusnya dikali 10 sampai 700, ya. Jadi ini sudah rumus, ya. Semua amalan ada rumusnya, ya, 10 sampai 700, kecuali satu amalan, ya, itu tidak ada, nggak pakai rumus, Pak, ya, yaitu adalah amalan kesabaran, ya. Kalau sabar itu pahalanya nggak pakai 10 kali, 1000 kali, nggak pakai, Pak, ya. Kalau sudah sabar, ya, maka pahalanya itu tanpa batas, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanyalah untuk orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan balasan mereka tanpa hisab, ya. Mananya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, kullu amalin soleh yukalu lahu kailan aw yuzanu lahu waznan, semua amal soleh itu ada takarannya, ada timbangannya, ada rumusnya, ya. Illa sabar, kecuali sabar, ya. Fayuh talahu hatian, maka pahalanya itu langsung digelontor sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pakai dihitung-hitung, ya. Maka semua amalan yang memiliki makna kesabaran di situ ada pahala yang luar biasa di situ, Pak,
Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakannya 10 sampai 700 kali lipat, ya. Dan Allah bisa menambahkan, bisa melebihkan, Pak. Allah bisa ngasih bonus, ya. Allah itu maha kaya, ya. Tidak pelit seperti para hamba, ya. Maha baik, maha pengasih, maha penyayang, ya. Bisa memberikan bonus-bonus lebih dari itu, Pak, ya. Kemudian wa yaghfir lakum, ya. Jadi selain pahala yang berlipat-lipat, ya, ada juga ganjaran lainnya, yaitu yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Bisa babil infak was sadaqah, karena infak dan sedekah kita, maka dosa-dosa itu bisa diampuni. Fa inna dzunub yukaffiruhallah bisadaqat wal hasanat. Karena dosa-dosa itu bisa Allah gugurkan dengan sedekah dan juga amal-amal kebaikan. Ya, sebagaimana Allah firmankan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya. Meskipun Bapak sekalian, para ulama memberikan kaidah bahwasanya dosa yang bisa digugurkan oleh amal soleh ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi dosa yang bisa digerus, ya, bisa dihapus oleh amal-amal soleh, itu adalah cuma dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar nggak bisa. Ya. Seperti kita sholat, kita wudhu, kita jalan ke masjid, ya, dan lain sebagainya, termasuk sedekah, itu cuma bisa menghapus dosa-dosa kecil, Pak. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Ya, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya. Jadi kita tadi salat subuh, Pak, maka antara subuh dengan isya semalam, Pak, itu seret dihapus dosa-dosa kita, Pak. Ya. Nanti kita salat duhur, ya, berjamaah lagi di masjid, maka antara subuh duhur seret gitu, Pak, dosa-dosanya bisa dihapus, Pak. Ya. Tapi kata Nabi, majutu dibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Ya. Artinya kalau dosa besar itu nggak bisa seret, nggak bisa, Pak. Ya, seret mental, Pak. Ya. Ya. Dosa besar itu nggak bisa dihapus dengan kita sholat, kita puasa, kita sholat Jumat, ya, kita wudhu, kita jalan ke masjid, itu kan semuanya menggugurkan dosa, Pak. Ya. Nah, terus dosa besar gimana cara menghapusnya, Pak? Ya. Dosa besar itu untuk menghapusnya ada satu penghapus khusus, Pak. Ya. Namanya adalah, Pak, at-taubah, tobat. Itu yang bisa menghapuskan dosa besar. Ya. Maka ini, ya, hendaknya kita, Pak, ya, kalau itu dosa besar, ya, kalau itu dosa besar, Pak, maka kita harus taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, Pak. Ya. Karena dosa besar itu nggak bisa hilang dengan kita sholat. Kata Imam Nawawi bisa, ya, tapi cuman ngerikiti saja, dikit-dikit saja begitu. Ya, misalnya kita ya riba, atau misalnya kita berzina, ya waliyatubillah, atau dosa-dosa besar, Pak. Ya, maka dengan kita sholat, ya, itu bisa mengurangi, Pak, tapi sedikit. Ya, ibaratnya dosa besar itu sebesar gunung, begitu, Pak, ya. Itu dibersihkan pakai sekop, ya, ya sedikit-sedikit begitu, Pak. Ya. Maka untuk menghapuskannya, caranya adalah dengan taubat. Ya, nanti ada insyaallah, ya. Nah, ini yang kelima, ya, wallahu syakurun halim, la yu'ajilu man asahu bal yumhiluhu wa la yuhmiluh. Ya. Yaitu Allah itu tidak segera menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Ya. Tidak langsung mengadab, Pak. Ya.
Orang menggibah langsung piung datang apa batu dari langit, enggak Pak. Ya. Tapi apa? Ya, Allah biarkan dulu, ya kasih kesempatan, ya. Apakah dia mau taubat atau tidak, ya. Kalau dia beramal soleh, dikurangi dosanya, gitu. Ya. Bal yumhiluhu, Allah biarkan. Ada hamba yang bermaksiat kepada Allah, ya, bahkan mendolimi Allah, ya. Ada yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, takut kepada selain Allah, ya, lebih tunduk kepada selain Allah, ya. Tapi Allah biarkan, ya, dikasih petunjuk-petunjuk, dikirim nabinya, diturunkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Maka ini, ya, bal yumhiluhu, Allah biarkan, ya, wala yuhmiluh, dan tidak Allah, ya, cuekkan, tapi Allah kasih petunjuk-petunjuk itu, ya. Maka itulah Allah yang halim, yang maha bijaksana. Maka ini diantara yang kelima Pak ya, yaitu sedekah. Sedekah bisa menggugurkan dosa kita. Selanjutnya yang keenam, ya, yaitu mahabbatullah wattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam tughfaru biha dzunub. Yaitu cinta kepada Allah dan ittiba, mengikuti nabinya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Cinta kepada Allah, ittiba atau mengikuti sunnah Nabi, ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman menguji para hambanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengklaim, mengaku bahwasanya kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka buktikanlah. Bagaimana? Dengan mengikuti aku. Ya. Katakanlah Muhammad, ya, kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku. Artinya ini kata para ulama adalah ayatul imtihan, ayat ujian, ya, untuk menguji apakah cintanya manusia itu kepada Allah itu cinta orisinal atau KW begitu, ya. Apakah cintanya beneran atau palsu? Ya. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Ya. Jadi cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah adalah dengan apa Pak? Mengikuti sunnah Rasul. Kalau kata Rasul, ya, suruh begini, ikut, ya, sami'na wa ata'na. Kata Rasul jangan, ya jangan. Ya. Tapi kalau kita ada hadis datang kepada kita, nggak masuk akal misalnya, ya, maka, ya, dia malah nggak mau mengikuti Rasul, maka mengikuti akalnya, hawa nafsunya, maka berarti cintanya kepada Allah adalah ya kurang atau bahkan palsu. Maka ayat inilah yang menjadi barometer Pak, ya, seberapa benar cinta kita kepada Allah, ya, yaitu dengan apa? Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cara beliau, ya, yang beribadah, sholatnya bagaimana, ya. Jadi sholat itu bukan, ya, memang saya lihat bagi orang-orang begitu, enggak Pak, ya. Pelajari seperti apa sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Maka kita lihat, ya, beliau apa, ngangkat tangan, ya, kenapa kita ngangkat tangan, seperti apa Rasul ngangkat tangan, ya, kita pelajari, ya, kenapa kok enggak
angkat tangannya setinggi begitu atau di samping begini, ya. Kan pasti ada sumbernya, Pak. Pasti ada contohnya, gitu, ya. Dan itulah yang benar. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Begitu saja, Pak. Ya. Maka ini perlu kita pelajari. Seperti apa beliau bersedekahnya, seperti apa beliau kalau ya berzikir, seperti apa beliau kalau berdoa. Ya. Fattabi'uni, itu kunci kita apa? Untuk membuktikan cinta kita kepada Allah benar atau tidak, Pak. Ya. Maka ini ya, ayat ini adalah menjadi ayat ujian kata para ulama kita untuk menguji seberapa benar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita bisa membuktikannya, Pak, dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau perintahkan untuk memanjangkan jenggot, kita panjangkan jenggot, ya. Beliau melarang kita untuk sarung di bawah mata kaki, kita angkat, ya. Ya. Bukan karena apa-apa ya, karena Rasul memerintahkan sudah, sami'na wa ata'na. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya agar wanita berhijab ya syar'i, kita pun sami'na wa ata'na sudah. Ya. Rasul SAW memerintahkan untuk laki-laki sholat berjamaah, ya sudah kita sholat berjamaah. Ya. Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Mereka yang bertanya, ini ya Rasulullah, ini perintahnya wajib atau sunnah ya Rasulullah? Ya. Kalau sudah diperintah, sami'na wa ata'na sudah. Mereka usahakan. Ya. Wa ma amartukum bi syai' fa'tu minha mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan sekuat tenaga kalian, semampu kalian. Selama kita bisa, laksanakan. Itu. Ya. Maka ini ya adalah prinsip untuk apa, Pak? Menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembuktiannya. Ya. Mengikuti beliau, dan ini adalah pembuktian ikrar kita, syahadat kita. Karena kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah, tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Ya. Dan kita pun apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita pun hanya mengikuti Rasul. Ya. Apa yang beliau lakukan kita ikuti, yang beliau larang kita ya jauhi. Ya. Yang beliau perintahkan kita laksanakan, yang tidak ya sudah. Jangan sebaliknya. Ketika ada yang beliau perintahkan, wah kita ya nggak mau nih, ya. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan saya, ya. Tapi yang justru tidak ada perintahnya malah semangat. Itu, ya. Nah ini ya berarti dasarnya bukan cinta kepada Allah. Ya. Maka pastikan ya kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah beliau, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta. Ini ganjarannya, Pak. Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa hadhil ayat ini fiha wujub mahabbatillah, menunjukkan wajibnya cinta kepada Allah. Ya. Wa alamatiha, dan juga menunjukkan tanda bukti cinta kepada Allah. Wa natijatuha, dan hasil ketika kita cinta sama Allah, kita bisa berhasil membuktikannya, hasil ganjaran yang akan didapatkan. Ya. Wa thamratuha, dan buah yang akan dipetik. Ya. Faqal qul in kuntum tuhibbunallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ai idda'aitum hadhil martabatil aliyah, yaitu kalian mengklaim saya ini cinta kepada Allah. Ya. Ya kan, kalau ngomong saja semua bisa, Pak. Semua orang ya pasti saya cinta kepada Allah, cinta Allah. Cinta kepada Allah, semua kalau disurvei, Pak, pasti kita semua akan mengatakan cinta kepada Allah. Ya. Nah, cuman seberapa besar, seberapa murnikah cinta itu, ya. Maka ini yang harus dibuktikan, Bapak sekalian. Cinta kepada Allah,
tapi ya bakhil dalam bersedekah. Cinta kepada Allah, ya, tapi ada perintah Rasul tidak diindahkan. Ya. Cinta sama Allah, ya, ya, yang tidak diperintahkan malah semangat. Ya. Maka barang siapa yang mengklaim ini derajat yang tinggi, cinta Allah ini adalah derajat yang tinggi, Pak. Ya. Wa rutbah allati laisa fawqaha rutbah. Tingkat yang tinggi sekali, Pak, cinta kepada Allah. Ya. Fala yakfi fiha mujarrad da'wah, maka tidak bisa hanya sekedar klaim belaka, harus dibuktikan. Bala budda minas sidq fi, harus ada di situ ketulusan, kejujuran. Ya. Wa alamatus sidq, tanda kejujuran seseorang itu cinta kepada Allah, ittiba'u rasulihi, mengikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi jami' awali, dalam segala bentuk keadaan. Fi aqwali, dalam segala bentuk ucapan, perbuatan, dalam masalah akidah, dalam masalah cabang, dalam masalah hukum-hukum, ya. Dalam perkara-perkara yang zahir ataupun yang batin. Ya. Kalau Nabi SAW baca, kita juga baca. Kalau Nabi SAW nggak baca, ngapain kita baca? Gitu. Ikuti aku. Gitu. Ya. Ketika sholat misalnya, Rasulullah SAW tidak pernah membaca apa-apa sebelum beliau takbiratul ihram. Cuma takbiratul ihram saja, Pak. Ya. Namun ketika, wah, kalau saya, ya, biar saya semakin ikhlas, Ustaz, saya sebelum takbir saya membaca surat Al-Baqarah misalnya, ya. Maka ya seperti ini, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari bagian. Kalau itu baik, pasti beliau lakukan. Pasti beliau sampaikan kepada umatnya. Pasti dilihat sama sahabat, diamalkan sama para sahabat. Sampai hadisnya, meskipun satu hadis sahih kepada kita pasti sampai, Pak. Karena ini agama, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini, Pak. Pasti ada hadisnya. Ketika tidak ada hadisnya, ya, berarti memang itu hanya, ya, buatan akal manusia saja. Ya. Maka hendaknya hal tersebut, ya, kita jauhi. Ya. Faman ittaba'ar rasul, barang siapa yang dia mengikuti Rasul, dalla ala sidqi dakwah, berarti klaimnya itu benar. Dia cinta Rasul itu adalah benar. Dia buktikan berarti. Ya. Mahabbatullahi ta'ala, cintanya kepada Allah tadi. Wa ahabbahullahu wa ghafara lahu dzanbah, maka Allah pun akan mencintai dirinya dan mengampuni dosa-dosanya. Wa rahimahu wa sa'dada fi jami harakati wa sakanati, Allah akan menyayangi dirinya. Allah akan meluruskan perbuatan-perbuatannya, baik ketika dia bergerak maupun ketika dia diam. Wa man lam yattabi'ir rasul, namun barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaisa muhibban lillahi ta'ala, berarti dia tidak mencintai Allah. Ya. Karena Allah sudah mensyaratkan. Katakan jika, ya, fa, jawabnya jelas. Ya. Ada syarat dan ada jawab syaratnya. Ya. Maka di sini kalau dia tidak memenuhi syaratnya, berarti batalah klaim tersebut. Ya. Katanya cinta, tapi kok menyelisihi hadis. Katanya cinta, tapi kok nggak senang kalau ada orang yang melaksanakan sunnah Rasul misalnya begitu. Maka berarti kita harus membersihkan dada-dada kita, ya, untuk menimbulkan cinta kita kepada Allah tersebut. Ya. Famalam yujad dzalika, ketika tidak ada keinginan untuk mengikuti Rasul, bahkan kebencian kepada sunnah Rasul, ya, maka ini menunjukkan cinta itu adalah terkalahkan oleh hawa nafsunya. Wa nahu kadzibun in idda'aha, dan dia adalah, ya, cintanya palsu meskipun dia mengklaim cinta tersebut. Ma'anha ala takdiri wujudiha ghairu nafi'ah biduni syartiha, karena kalaupun seseorang dia, ya, ada kecintaan tersebut tapi dia tidak memenuhi syaratnya, maka tetap percuma saja. Wa bihadhil ayah yuzanu jami'ul khuluq atau yuzanu jami'ul khalq, maka dengan ayat inilah, ya, semua hamba itu nanti akan dinilai. Ya. Fa'ala hasbi hadhihi min ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu imanuhum wa hubbihim lillah. Seberapa besar dia mengikuti Rasul,
mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, hadis-hadis Rasul yang otentik dari lisan beliau, ya, sebesar itulah dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu pula lah akan sempurna keimanannya. Wa ma naqasa min dzalika naqas, ya. Dan kalau dia mengikuti Rasulnya kurang, ya, dalam sholatnya kurang, dalam sedekahnya kurang, dalam akhlaknya kurang, ya, berarti sekurang itu juga cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, inilah yang kita usahakan. Kita semua masih ya harus mengakui sangat kurang dalam mengikuti sunnah. Sunnah masih banyak sekali, ya, hadis-hadis sahih ribuan yang masih belum kita amalkan, ya. Maka kita masih sangat kurang, ya. Perlu terus menuntut ilmu dan mengamalkannya agar mendapatkan cinta Allah, dan tadi wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini mungkin yang bisa kita bahas Bapak sekalian pada pagi hari ini, ya. Selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Bapak sekalian. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih. Betul sekali Bapak sekalian. Ya, makanan itu memang seharusnya adalah dihabiskan. Ya, seharusnya kata Nabi SAW, fa innaka la tadri aina tanzilul barakah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu tidak tahu di manakah turunnya keberkahan tersebut. Artinya sampai ada yang, ya, sisa kecil pun dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena biasanya disitulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di sini bisa banyak, ya. Segala macam bentuk kebaikan. Bisa dalam satu yang kecil itu ternyata adalah menjadikan orang semangat untuk beribadah, menghilangkan kemalasannya dari beribadah. Bisa menyelamatkannya dari gangguan syaitan, ya. Bisa melipat gandakan pahalanya, kita nggak tahu, Pak. Ya. Makanya makanan itu kita habiskan. Oleh karena itu jangan kita, ya, ketika makan itu mengambil lebih daripada kemampuan kita, ya. Usahakan sesuaikan dengan, ya, sedikit dulu begitulah, jangan terlalu banyak kemudian nanti mubazir, ya. Yang kita sudah tahu jelas-jelas Allah melarangnya, bahkan Allah berfirman, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan, ya. Maka kita harus berusaha semampu mungkin dalam segala hal, Pak, ya. Mubazir dalam masuk cahaya, ya, air, ya. Karena kan air cor gitu, Pak, ya. Tabdzir. Ya. Maka segala bentuk tabdzir dalam harta kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sempurnanya Islam, Pak. Ya. Demikian sempurnanya sampai, ya, masalah hemat energi pun sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Silakan apabila ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian. Tapi jika tidak ada, kita cukupkan Bapak sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa cinta kepada Allah dengan cinta yang murni, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikannya dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.